Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan presentasikan jurnal berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, yaitu berjudul Penerapan Protokol Kesehatan yang berhubungan dengan 5M pada beberapa tempat kerja di Nusa Tenggara Timur. Berikut merupakan pendahuluan dari jurnal kami. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis terbaru yaitu SARS-CoV-2 yang ditemukan pertama kali di Wuhan pada akhir tahun 2019 menurut Kemenkes tahun 2021. WHO tahun 2020 mencatat bahwa virus corona menyebar di 18 negara dan berkembang menjadi pandemi di 213 negara termasuk Indonesia pada tahun 2020. Penyebaran virus yang sangat cepat dan mudah, yaitu melalui percikan saat seorang berbicara, batuk, dan bersin, membuat angka kasus positif COVID-19 pada pertengahan April tahun 2020 mencapai 5.136 kasus. Melihat situasi ini, pemerintah di Indonesia menetapkan berbagai kebijakan untuk menekan peningkatan COVID-19, yaitu yang pertama, pada tanggal 10 April tahun 2020, pemerintah membuat kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar. Yang bersamaan dengan itu, pemerintah juga menghimbau agar masyarakat melakukan penerapan protokol 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Selanjutnya, pada 12 November tahun 2020, pemerintah menambahkan kebijakan yaitu 3T, testing, tracing, dan treatment. Tujuannya yaitu untuk mengetahui lebih cepat kondisi masyarakat yang terkena virus COVID-19 agar masyarakat ini dapat segera ditangani dan juga menekan penyebaran kasus COVID-19. Selanjutnya, pada 6 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri menetapkan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai upaya untuk peningkatan kasus COVID-19. Dan juga yang terakhir adalah penetapan kebijakan protokol kesehatan 5M sebagai pelengkap protokol kesehatan 3M, yaitu menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menekan peningkatan kasus COVID-19, namun hingga 20 Maret tahun 2021, angka kasus COVID-19 di Indonesia masih tetap tercatat tinggi, yaitu mencapai 1.455.788 kasus. Tingginya aktivitas di luar rumah seperti para pekerja kantoran, dosen, guru, pengusaha, dan juga lain sebagainya menyebabkan mereka rentan tertular dan juga menularkan virus COVID-19. Sehingga untuk mengetahui apakah peningkatan kasus positif COVID-19 yang terjadi hingga saat ini disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat di luar rumah, terutama di tempat kerja, kami melakukan penelitian kepada para pegawai swasta juga pegawai negeri sipil mengenai penerapan protokol kesehatan 5M di tempat kerja di Nusa Tenggara Timur. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan metode survei, di mana penelitian dilakukan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian melalui Google Form yang akan dikirimkan langsung kepada setiap individu yang menjadi responden. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan aspek numerik dalam pengumpulan data dan juga analisa hasil. Penelitian kali ini mengambil responden dari pegawai pada beberapa tempat kerja di Nusa Tenggara Timur. Jumlah responden yang diambil adalah 20% dari jumlah keseluruhan pegawai di setiap tempat kerja. Pengambilan data dilakukan pada pegawai swasta dan juga pegawai negeri sipil dari 5 tempat kerja yang berbeda, yaitu SDK Citra Bangsa dengan jumlah pegawai 50 orang, PT Federal International Finance Bajawa dengan jumlah pegawai 45 orang, CV Bayu Pratama Kupang dengan jumlah pegawai 55 orang, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kupang dengan jumlah pegawai 50 orang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang atau Dispenduk dan Capil dengan jumlah pegawai 100 orang. Dapat dilihat di sini, pada tabel 1 menunjukkan rata-rata pegawai telah menerapkan protokol kesehatan 5M, terkhususnya mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
Namun, penerapan pembatasan mobilisasi dan menjauhi kerumunan hanya diterapkan oleh setengah dari pegawai di setiap tempat kerja. Bahkan pada satu tempat kerja hanya terdapat 4 dari 20 pegawai yang menerapkannya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, alasan yang membuat masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yaitu yang pertama, tidak adanya sanksi meskipun tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, tidak ditemukan kasus COVID-19 di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pekerjaan menjadi terhambat apabila harus menerapkan protokol kesehatan. Sehingga dapat dilihat dari data pada tabel 1, terdapat satu tempat kerja yang kurang menerapkan protokol membatasi mobilisasi dan menjauhi kerumunan. Hal ini dikarenakan alasan ketiga, yaitu pekerjaan menjadi terhambat karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan karyawan berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Selanjutnya, berdasarkan data pada tabel 2, diketahui rata-rata pegawai melakukan pengganti masker medis setiap 12 jam saat di tempat kerja. Kementerian Kesehatan 2021 menyarankan penggunaan masker kain maksimal 4 jam dan harus diganti dengan yang baru dan bersih. Hal ini dikarenakan selama penggunaan masker, uap dari dalam tubuh menempel pada permukaan bagian dalam masker. Selain itu, dalam rentang 4 jam, bakteri dan virus telah banyak melekat pada permukaan luar masker, sehingga dapat dilihat bahwa penerapan penggantian masker yang diterapkan oleh pegawai di tempat kerja tidak sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran pegawai dalam mengganti masker masih kurang. Selanjutnya pada tabel 3 membahas mengenai faktor pendukung pencegahan COVID-19 yaitu dengan pelaksanaan swab atau rapid test. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016, Pasal 17 ayat 3 dikatakan bahwa untuk mendeteksi awalnya penyakit dapat dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pelaksanaan swab atau rapid test ini sangat penting dilakukan pada setiap tempat kerja untuk mendeteksi adanya COVID-19 pada setiap karyawan sehingga dapat segera ditangani dan untuk memutuskan penularan virus pada tempat kerja tersebut. Dan dapat dilihat pada tabel 3 ini, kantor Dispenduk dan Capil Kupang serta kantor BPJS Kupang merupakan tempat kerja yang paling rutin melakukan swab atau rapid test setiap sebulan sekali. Sedangkan pada PT FIF Banjawa merupakan tempat kerja yang tidak pernah melakukan pelaksanaan swab atau rapid test dikarenakan keterbatasan alat dan juga perizinan, di mana swab atau rapid test di tempat tersebut hanya dilakukan pada tenaga kesehatan dan pada setiap orang yang memiliki gejala COVID-19. Maka pada hal ini sesuai dengan penelitian, setiap tempat kerja telah melakukan swab atau rapid test terkecuali pada PT FIF dikarenakan permasalahan perizinan dan juga keterbatasan alat. Selanjutnya pada tabel 4 membahas tentang penerapan work from home atau WFH pada setiap tempat kerja. Dalam jurnal yang ditulis oleh Bukasa dijelaskan bahwa penerapan WFH wajib dilakukan pada setiap tempat kerja selama masa pandemi. Hal ini bertujuan untuk menekan transmisi virus melalui kontak langsung saat melakukan aktivitas. Pada tabel 4 dilihat bahwa setiap tempat kerja telah melaksanakan WFH. Dan CV Bayu Pratama merupakan tempat kerja yang menerapkan WFH paling lama, yaitu 3-6 hari pada 1 minggu. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian bahwa WFH harus diterapkan pada setiap tempat kerja selama masa pandemi untuk mendukung pencegahan COVID-19. Berikutnya, saya akan menjelaskan tabel yang kelima. Pada tabel 5, menunjukkan data lokasi yang dikunjungi oleh para pegawai yang melakukan aktivitas di luar rumah selain di tempat kerja. Tempat makan menjadi lokasi yang paling banyak dikunjungi oleh para pegawai, yaitu sebanyak 47 dari 60 pegawai. Setelah tempat makan, tempat wisata menjadi opsi kunjungan pegawai, yaitu sebanyak 44 dari 60 pegawai. Pada urutan ketiga, terdapat supermarket atau mall yang menjadi pilihan lokasi untuk dikunjungi, yaitu sebanyak 40 dari 60 pegawai. Berikutnya, pasar tradisional menjadi opsi yang dipilih oleh pegawai untuk dikunjungi, yaitu sebanyak 32 dari 60 pegawai. Lokasi yang paling sedikit dipilih sebagai tempat untuk dikunjungi adalah coffee shop, yaitu sebanyak 30 dari 60 pegawai.
Para pegawai menyebutkan alasan mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut karena tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan rekreasi. Berdasarkan hasil observasi CNN, mendapat bahwa tingkat kunjungan pada tempat umum, terutama mal dan restoran selama pandemi COVID-19 mengalami peningkatan dari 63% menjadi 78%. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020, penerapan protokol kesehatan menjaga jarak di mal atau tempat perbelanjaan masih diterapkan oleh 70% masyarakat, sedangkan pada pasar tradisional hanya diterapkan oleh 47,16%. Selain itu, penerapan protokol mencuci tangan juga hanya diterapkan oleh setengah dari pengunjung, sehingga berdasarkan data di atas, kemungkinan besar peningkatan penyebaran COVID-19 dapat disebabkan oleh kunjungan para pegawai di tempat-tempat ramai yang kurang dalam penerapan protokol kesehatan. Dari tabel-tabel penelitian di bagian pembahasan, kelompok kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, para pegawai di 5 tempat kerja telah tertib dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, namun masih ada beberapa pegawai yang masih kurang tertib dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menjauhi kerumunan. Kesimpulan selanjutnya, para pegawai telah tertib dalam menerapkan faktor pendukung pencegahan COVID-19 seperti menerapkan penggantian masker, melaksanakan swab atau rapid test, dan juga melaksanakan WFH atau work from home. Akan tetapi, selain itu juga dapat disimpulkan bahwa para pegawai masih kurang dalam menerapkan protokol kesehatan seperti membatasi mobilisasi dan menjauhi kerumunan di luar tempat kerja. Karena masih didapati para pegawai melakukan aktivitas di luar rumah selain di tempat kerja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makan dan rekreasi. Sehingga kesimpulan secara keseluruhan dari jurnal kami yaitu peningkatan kasus COVID-19 bukan sepenuhnya dipengaruhi oleh kurangnya penerapan protokol kesehatan di tempat kerja, melainkan karena aktivitas para pegawai di luar tempat kerja. Sehingga kelompok kami memiliki beberapa saran. Yang pertama, bagi para pegawai, diharapkan agar para pegawai dapat meminimalisir aktivitas atau kegiatan di luar tempat kerja, yaitu dengan cara menentukan kebutuhan sesuai dengan prioritas. Dan apabila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah selain di tempat kerja, para pegawai dapat menyiapkan alat pelindung diri secara pribadi. Selanjutnya, saran bagi pihak kantor. Diharapkan bagi pihak kantor untuk dapat menyediakan makanan bagi para pegawai minimal 1 kali dalam jam kerja untuk dapat meminimalisir aktivitas atau kegiatan pegawai di luar tempat kerja. Saran yang terakhir bagi tempat kerja yang belum pernah melakukan swab atau rapid test karena kurangnya ketersediaan alat, diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat terkait penyediaan alat untuk melakukan swab atau rapid test bagi para pegawai. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Demikian presentasi kelompok kami mengenai jurnal berdasarkan penelitian yang kelompok kami telah lakukan. Terima kasih.